Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah hari ini setelah kita bekerja, beraktivitas, capek-capek, bahkan luwe-luwe sebagainya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, tumbuh iman kita, semangat kita, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita, yaitu kita saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr menjelang iftar berbuka puasa. Nah, ini insyaallah menjelang hari yang ke-10 nggih. Meh entek tiba-tiba. Oke, baik. Kita lanjutkan tentang peduli dan berbagi. Kalau cukup nggih hari ini kita cukupkan, kalau tidak cukup kita lanjutkan Sabtu depan. Seingat saya yang terakhir kemarin sampai ini tentang bila kita memberi, bila kita berbagi kepada orang lain ternyata salah sasaran. Ini dalam Sahih Muslim ini disebutkan ada beberapa kesalahan yang tidak disengaja. Orang bersedekah, berinfak, memberi ternyata salah. Yang seharusnya orang miskin ternyata orang kaya. Salah juga sasarannya kepada pelacur, pencuri, dan sebagainya. Ternyata meskipun salah itu tetap diterima oleh Allah, mendapat pahala. Justru ada hikmahnya, justru ada manfaatnya ketika salah sasaran kepada orang kaya, biar dia sadar, oh aku ki sugih, kok ya panggah gelem ae nerimo. Oh aku ini pencuri, ben sadar, ben tidak jadi pencuri. Wah, aku ini seorang pelacur. Mudah-mudahan dengan diberi sedekah ini dia tobat, tidak melacurkan dirinya lagi. Nah, sekarang lanjutkan. Seberapa banyak harta yang kita berikan, yang kita tasarufkan, kita infakkan kepada orang lain. Kita dimotivasi di depan, diberikan, disedekahkan, diinfakkan. Nah, itu berapa persen? Ya, ini kita lihat dulu dalilnya, surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada orang itu. Nah, ini sebagian. Sebagian itu pinten, sebagian itu berapa persennya. Nah, kita lihat berapa persennya niku. Nah, ini pada ayat itu ditentukan berapanya. Kita jelaskan ini. Kalau sebagian berarti tidak semuanya, tidak kabeh. Ya bisa jadi 10%, 25%, 50%, paling tidak 2,5%, paling tidak niku. Ini contohnya kalau jenengan gajine misalkan 5 juta, kebutuhannya pokok mendasar terolah 3 juta. Nah, 3 juta itu untuk anak istri kebutuhan pokoknya, sisanya 2 juta. 2 juta niku napa kabeh? Nah, niki lek jenengan kelas Abu Bakar kabeh. Wani mboten sajake. Wah, sajake ora percaya saya sehan. Nah, kelas Umar 50%. Abot, Pak. Yes, paling tidak 10%, 20% minimal harus ada dari itu 2,5% minimal niku. Tapi saya yakin lek jenengan iki paling tidak ya
20% lah begitu, paling tidak. Berat apa mboten? Nggih, insyaallah mboten. Jadi kalau sudah dikurangi kebutuhan pokok semuanya, tertutup semuanya, sudah ada lengkap, wis beres. 1 bulan lengkap, ada sisa, itu lebih afdol nggih 100%-nya. Nah, ini ada doa Nabi. Doa Nabi ini dalam Sunan Tirmizi dengan derajat hasan sahih gharib. Nah, ini intinya ada 3. Ini permintaan Nabi kepada Allah dan dikabulkan 2. Nah, ini yang kaitannya pembahasannya dengan kondisi kita sekarang ini, yaitu doanya Nabi, sa'atu alla yuhlikal ummati bisannati fa'ati nabiha. Ini cilik-cilik ngono gede. Itu fa'atoniha. Itu aku memohon kepada Allah agar tidak membinasakan umatku dengan kelaparan, dan Allah mengabulkannya. Intinya kita umat Islam ini insya Allah tidak akan habis, tidak akan punah karena kelaparan. Contoh kayak ngene, insya Allah kalau kita peduli, kita berbagi, ini umat Islam tidak akan habis karena kelaparan. Ya kalau misalkan nuwun sewu, kalau ada 1-2 yang meninggal karena belum dahar beberapa hari, itu mungkin perkecualian saja. Namun secara keseluruhan, secara umumnya, tidak mungkin umat Islam ini habis entek mati kabeh karena kelaparan. Ini berikutnya, kalau tadi dalil-dalil di depan itu dan sebelumnya kita berbagi, kita peduli kepada orang itu ketika kondisi kita itu lebih, ketika kondisi kita ini cukup. Namun tidak demikian, Allah juga memotivasi, Rasulullah juga memberikan semangat kepada kita, meskipun kita ini kekurangan pas, kebutuhannya 3 juta, gajinya 3 juta, bahkan 2,5 juta, tetap dia dimotivasi untuk berbagi, tetap dimotivasi dia untuk memberikan kepada orang lain, yaitu tetap peduli dan berbagi meskipun kekurangan. Ini dalilnya sangat masyhur sekali, sangat umum sekali. Ini di surat Ali Imran surat 3 ayat 133 sampai 134, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, ini dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Yaitu yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nun saya lapang ngoten niku gajine sik sisa. Lah sempit gajine pas-pasan, bahkan kurang titik. Bahkan kurang. Atau kondisi seperti ini ora oleh kaya di lockdown, dodolane ra payu blas, tutup total, kan ndak oleh pendapatan, namun tetap berbagi. Nah, ini dahsyatnya seperti itu. Nuwun sewu, ini waktu sempit niku bukan waktu ketika orang itu bar mati, itu waktu sempit, kudu bersedekah. Nah, tidak begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, tetap kita termotivasi, dimotivasi meskipun kita kekurangan, pas-pasan pun tetap kita berbagi dan peduli kepada orang lain. Kita lihat ada beberapa dalil, di antara dalam Sahih Muslim nomor 1687. Rada kabur ya, gelap. Ini an Abi bin
Adi bin Hatim qol, dari Adi bin Hatim berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu, sanggup, bisa ayastatiro, menutupi, memberikan dinding, menghindari minan nar, dari api neraka, walau bisikin tamratil falyaf'al, meskipun hanya dengan separuh biji kurma, hendaknya dia lakukan. Kita bersedekah dengan separuh kurma. Lek kurma saja ora mungkin diparo. Napa lek kue sing diparo? Ote-ote napa diparo? Oh, mesti utuh. Kowel utuh, nah saja orang enek sing diparo niku. Paling tidak ya kalau kita taruhlah satu ote-ote, itu pun sudah bisa melindungi diri kita dari api neraka. Apalagi wakeh 50 plastik, 50 bungkus. Wah, itu bukan dinding kecil, dindingnya besar, nanti kita terlindung dari api neraka. Ini berikutnya, ini yang dahsyat nih. Ini dalam Sunan An-Nasa'i dan Ustaz Imam Ahmad. Ini kecil tampilannya gitu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirham, mendahului dirham mi'ah alfin dirham, 1 dirham mendahului menyalip 1000 dirham. 1 dirham menyalip 1000 dirham. Qalu wa kaifa, kok iso ngono ya Rasulullah, kok siji kok nyalip 100.000, 100.000 dirham, kok iso ngono? Kamu mengatakan kana li rajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima. Bingung. Bahwasanya ada seorang yang mempunyai 2 dirham. 2 dirham, kemudian dia bersedekah mengeluarkannya bi ahadihima, 1. 2 loro dikeluarkan 1, berarti 100 juta. Beda nih di atas Allah, berbeda. Kenapa? Yang dimiliki itu sangat berarti. Kenapa? Dia sudah 50%, sudah luar biasa nih. Jadi jangan khawatir, meskipun infak kita sedikit, namun kemampuan kita memang segitu adanya, itu di mata Allah dahsyat, luar biasa sekali. Namun di mata manusia yang matanya terbatas niku, ya tetap akeh sing nominalnya besar. Jadi tetap jangan kecil hati, jangan merasa tidak, ora penak aku izin mosok sedekah mek OTT loro. Nah, OTT loro duwene mek OTT 4 apa 5, itu luar biasa niku. Baik, kita lanjutkan. Tidak cukup hari ini katanya. Harus kita sadari jamaah.